Assalamualaikum. Rapat mau bahas apa, Pak? Ya, saya dihubungi tadi pagi. Kita akan ada ratas khusus tentang karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Seperti kita ketahui, siklus El Nino itu kan terjadi 4 tahunan. Dulu 2015, kemudian 2019, 2023, mestinya tahun depan 2027. Tapi prediksi BMKG ini akan terjadi El Nino yang cepat. Jadi awalnya mestinya 2027 akan terjadi tahun ini. Jadi kekeringannya datang lebih cepat ya, dan berakhirnya lebih lambat. Nah, itu tentu harus ada antisipasi, dan terima kasih kepada Bapak Presiden yang mengantisipasi ini, mengundang kami. Saya bersama juga ada dari BMKG, dari BNPB, dari TNI, dari Polri, semua stakeholder diundang agar kita tahu ya, karhutla ini akibatnya dari segi kesehatan ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti. Jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla ini. Oke, makasih. Mas, ini kan juga berapa hektar, Mas? Udah berapa hektar? Kalau kita berhasil menekan karhutla ya. Kalau tadi saya katakan ya, sebagai bangsa kita patut bergembira. Dari tahun 2015 ya itu 2,6 juta. Kemudian 4 tahun kemudian menjadi 2,1 juta ya. 4 tahun kemudian 2023 menjadi 1,1 juta. Tahun lalu juga turun ya, dari 375 jadi 350-an. Jadi sebenarnya kita bisa menekan itu. Cuman ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya ya, climate change is real gitu ya. Jadi kita perlu bersama-sama mengantisipasi. ini kan titik-titik yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail. Terima kasih Mas. Titik-titik yang Mas sampaikan itu kan juga terkena bencana itu kan juga Kemarau. Jadi tentu kita harus mengantisipasi paling tidak 2 isu utama. Yang pertama adalah kekurangan air, kekeringan. Jika terjadi El Nino, apalagi dengan status yang kuat misalnya, maka kita harus memastikan air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Kemudian tentunya selain itu kita harus mengantisipasi jika memang sangat diperlukan. Tentu kita berkoordinasi dengan BMKG misalnya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca untuk memastikan waduk-waduk kita debit airnya tetap dalam kondisi yang aman, termasuk danau. Nah, yang kedua tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan. Saya rasa nanti lagi ya. Kekeringan Mas berapa level? Nanti kita ada datanya semua nanti. Terima kasih. Iya, terkait dengan penanganan bencana tentunya Basarnas tidak berdiri sendiri. Kita sesuai fungsi di lapangan memang selaku SAR Mission Koordinator. Kita bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, begitu juga kita dibantu oleh seluruh potensi. Begitu juga terkait peralatan sarana prasarana tentunya dengan MOU kita dengan kementerian lembaga, khususnya TNI Polri, semua kekuatan bisa kita kerahkan. Ini sementara itu ya. Kemarau bagaimana Pak? Kita justru kepingin mendengar dari informasi dari yang nanti disampaikan oleh Kepala BMKG. Kita ada ancaman kemarau itu, pandangan Pak mungkin dari Basarnas bagaimana? Basarnas terkait dengan tugas penanganan kedaruratan manusia. Artinya
dalam siklus penanganan kebencanaan ini kita dibawa koordinator oleh Kepala BNPB. Mungkin itu ya. Kalau yang dilaporkan Basarnas apa Pak? Ya. Ke Presiden. Ada penambahan fasilitas atau alat-alat tertentu itu Belum. Nanti kalau ada perkembangan kita sampaikan. Terkait korban jiwa kan juga yang Oh ya, terkait dengan operasi kapal yang ada di Makassar, ya dengan kemampuan kita bersama potensi, beberapa korban memang statusnya dinyatakan hilang, dan itu pun keputusan diambil bersama karena memang sudah dinyatakan tidak efektif untuk operasi dilaksanakan. Namun kalau ada tanda-tanda, tentunya kita akan membuka operasi lagi untuk melaksanakan operasi lanjutan. Mungkin demikian ya. Dari keluarga apakah ada yang meminta untuk operasi SAR ulang? Tidak, justru kemarin keputusan diambil bersama juga pihak keluarga. Mungkin seperti itu ya. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tentang cuaca ekstrim dan kebencanaan. Situasinya Pak? Nanti saya laporkan dulu di dalam. Pak, sejauh ini kan selama semester 1 kan banjir udah sampai 200 lebih ya Pak ya? Itu akan dilaporkan juga nggak sih Pak antisipasinya? Ya, dengan antisipasinya pasti ya. Wilayah mana yang jadi prioritas laporan?